Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liksu Fitri Anissa, NPM 0371171096. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian literasi digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, mendorong terjadinya perubahan dalam bentuk literasi itu sendiri. Awalnya, literasi hanya merujuk pada kemampuan untuk membaca dan menulis teks. Namun, saat ini, konsep literasi ini terus berkembang dan terbagi ke dalam beberapa bentuk literasi. Salah satunya yaitu literasi digital. Konsep literasi digital mulai muncul pada tahun 1990 dan salah satu tokoh terkenalnya yaitu Gilster. Menurut Gilster, literasi digital adalah sebagai salah satu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Jadi, bukan hanya mencakup kemampuan membaca, namun dibutuhkan pula suatu proses berpikir secara kritis. Dengan demikian, literasi digital merupakan suatu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pengertian dari masyarakat digital. Masyarakat digital merupakan sebuah konsep yang lahir untuk menangkap fenomena terkini yang sedang terjadi dalam kehidupan. Akses masyarakat terhadap kemajuan teknologi melahirkan masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi informasi dalam berbagai aktivitas sosial. Konsep masyarakat digital telah digunakan oleh Karen Mosberg, Caroline J. Taubert, dan Romana S. Makal dalam bukunya yang berjudul Digital Citizenship, bahwa masyarakat digital merupakan individu yang terbiasa menggunakan teknologi digital untuk mendapatkan informasi politik demi memenuhi kebutuhan sebagai warga negara serta untuk tujuan ekonomi dan sebagainya. Konsep digital bagi masyarakat di era digital adalah masyarakat digital yang cerdas dan baik. Lalu selanjutnya ada penggunaan literasi digital dalam masyarakat. Teknologi digital seperti komputer, smartphone, dan internet semakin menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital adalah literasi informasi yang membekali seseorang dengan kemampuan untuk mencerna, memahami, menyeleksi, dan mendapatkan kembali informasi di tengah banjir informasi. Literasi digital ini membantu orang berkomunikasi dan mengikuti tren di masyarakat. Literasi dalam layanan jaringan sosial dan Web 2.0 adalah situs yang membantu orang tetap berhubungan dengan orang lain, menyampaikan informasi yang tepat waktu, dan bahkan menjual barang dan jasa yang dimiliki dengan mudah. Literasi digital juga dapat mencegah orang percaya hoaks yang menyebar online atau berita yang merupakan hasil dari manipulasi foto. Pengguna media digital di Indonesia makin terjebak sebagai konsumen konten dan informasi yang berada di dunia maya. Meskipun demikian, kemampuan untuk menggunakan media digital secara kritis mulai tampak terbentuk di berbagai lapisan masyarakat. Temuan itu merupakan hasil penelitian nasional yang dilakukan dengan pegiat literasi digital Japelidi selama 2019. Penelitian dilakukan di 18 kota dan melibatkan total 2.280 responden. Ini bertujuan memetakan kompetensi literasi digital yang dimiliki masyarakat pengguna internet di Indonesia. Koordinator Riset Nasional Japelidi Nimade Ras Amanda mengatakan riset ini merupakan upaya pemetaan sejauh mana kompetensi masyarakat Indonesia dalam bermedia digital. Pemetaan ini menurutnya penting karena saat ini penetrasi internet di Indonesia semakin meningkat dan perangkat digital sudah bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat. Adapun sarana membangun masyarakat literasi, yaitu masyarakat yang memiliki literasi informasi adalah masyarakat yang mengerti, menyadari, memahami, dan menggunakan tulisan atau bacaan dan sumber informasi. Adapun masyarakat yang memiliki budaya baca tinggi harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas seperti perpustakaan dari bahan bacaan yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat, hingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjadi pemburu informasi dan melek dalam memenuhi kebutuhannya. Kondisi semacam itu hanya bisa ditemui dalam masyarakat yang memiliki budaya baca tinggi. Keberadaan perpustakaan tidak akan berpengaruh dalam masyarakat
yang memiliki budaya baca rendah. Perpustakaan sebagai sumber informasi, peran yang dilakukan dalam membangun masyarakat literasi. Menurut Ratna, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. 1. Pengguna hendaknya diberikan wawasan apa saja fasilitas dan koleksi serta informasi yang tersedia di perpustakaan. 2. Untuk mengurangi tekanan pengguna dalam menemukan informasi, hendaknya perpustakaan selalu menyelenggarakan user education secara berkala, terutama apabila selalu ada penambahan layanan dan fasilitas. 3. Pengguna diberikan keterampilan dalam mengoperasikan sarana-sarana penelusuran baik manual maupun elektronik agar dapat mengakses sendiri dengan efektif. Selanjutnya, literasi digital juga ternyata memiliki manfaat bagi setiap individu. Nah, menurut Brian Bright pada tahun 2015, ternyata literasi digital itu memiliki 10 manfaat. Nah, 10 manfaat ini diantaranya, yang pertama adalah menghemat waktu. Nah, seorang mahasiswa atau pelajar yang mendapatkan tugas dari guru atau dosennya akan mencari atau menemukan informasi-informasi yang mereka butuhkan melalui literasi digital, dan mereka akan menjadikannya referensi dalam mengerjakan tugas-tugas yang akan mereka kerjakan. Yang kedua ialah belajar lebih cepat. Nah, di sini kasusnya seperti ketika kita mencari sesuatu di glosarium atau harus menggunakan kamus. Nah, akan membutuhkan waktu lama jika kita mencarinya di dalam buku. Namun, jika kita mencarinya di salah satu aplikasi yang memang di sana disediakan untuk kata-kata penting seperti glosarium, kita tinggal mencari namanya lalu akan keluar kata-kata yang akan kita gunakan tersebut. Yang ketiga adalah menghemat uang. Nah, saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi khusus yang bersih tentang perbandingan diskon sebuah produk. Nah, bagi seseorang yang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, maka ia dapat menghemat pengeluarannya ketika akan melakukan pembelian secara online. Nah, yang keempat adalah membuat lebih aman. Sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet jumlahnya sangatlah banyak. Nah, ini bisa menjadi referensi ketika kita mengetahui dengan tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya itu ketika seseorang akan pergi ke luar negeri, nah alangkah lebih baiknya mereka akan lebih aman apabila membaca berbagai macam informasi mengenai negara-negara yang akan mereka kunjungi tersebut. Kelima ialah selalu memperoleh informasi terkini. Nah, jadi kehadiran aplikasi-aplikasi terpercaya akan membuat seseorang selalu memperoleh informasi dari manapun. Contohnya seperti dari detik.com, dari Line Today, dan lain sebagainya, itu akan selalu memberikan kita informasi-informasi yang memang sedang booming dibicarakan pada saat itu. Yang keenam ialah selalu terhubung. Nah, jadi mampu menggunakan beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk proses komunikasi seperti Facebook, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya, itu akan membuat seseorang akan selalu terhubung dengan orang lain tentunya. Nah, dalam hal-hal yang bersifat penting dan mendesak, maka di sini akan memberikan manfaat tersendiri. Yang ketujuh ialah membuat keputusan yang lebih baik. Nah, jadi literasi digital ini membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik karena ia memungkinkan mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkannya kapan saja. Nah, jika individu mampu membuat keputusan hingga bertindak, maka sebenarnya ia telah memperoleh informasi yang bernilai. Nah, suatu informasi dikatakan bernilai itu jika informasi tersebut mempengaruhi penerima untuk membuat keputusan untuk bertindak. Yang kedelapan adalah dapat membuat Anda untuk bekerja. Nah, jadi kebanyakan pekerjaan saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Nah, dengan literasi digital, maka ini dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer seperti penggunaan Microsoft Word, PowerPoint, atau bahkan aplikasi manajemen dokumen ilmiah seperti Mendeley dan Zotero. Yang kesembilan yaitu membuat lebih bahagia. Nah, jadi menurut Brian Wright, di internet itu terdapat banyak sekali konten-konten seperti gambar, video, dan lain sebagainya yang bersifat menghibur atau lucu. Nah, oleh karenanya dengan mengakses gambar atau video-video tersebut itu dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang.
Yang terakhir, yang ke-10 ialah mempengaruhi dunia. Nah, jadi di internet itu tersedia tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi pemikiran para pembacanya. Dengan penyebaran tulisan melalui media yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial. Nah, dalam lingkup yang lebih makro, sumbang asi pemikiran seseorang yang tersebar melalui internet itu merupakan bentuk manifestasi yang dapat mempengaruhi kehidupan dunia yang lebih baik pada masa yang akan datang. Maaf Kak, terjadi kendala teknis. Boleh saya lanjut dengan menggunakan rekam suara? Oh, silakan lanjutkan saja, tidak masalah. Mari Kak, kita lanjutkan lagi. Apa yang Anda ketahui tentang literasi digital? Literasi digital itu banyak Kak, macam-macamnya. Salah satu contohnya itu literasi digital itu kemajuan teknologi digital. Kayak kita semacam menggunakan HP, komputer, internet, itu termasuk Kak. Apa yang Anda ketahui tentang masyarakat digital? Nah, itu tadi hampir sama juga yang kita ketahui masyarakat digital. Itu kayak sekarang kita menggunakan teknologi, contoh HP, menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita. Sekarang kan sudah mulai canggih, grup, WhatsApp, gitu Kak. Apakah Anda termasuk ke dalam masyarakat digital? Oh iya, tentu. Sama seperti tadi yang saya bilang juga, saya juga termasuk masyarakat digital juga. Karena saya menggunakan teknologi juga. Saya menggunakan laptop untuk membuat desain, gambar, membuat animasi, gitu Kak. Teknologi apa yang sering kali Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Oh, kalau kehidupan sehari-hari kita pakainya laptop, handphone, gitu Kak, buat berkomunikasi sama buat kerja juga sih. Sebagai masyarakat digital, pentingkah diterapkan literasi digital? Oh, penting. Karena kalau kita nggak menerapkan itu, kita bakal ketinggalan informasi juga sih. Mengapa? Karena ya kita kalau kita nggak mengikuti, kita nggak tahu informasi kan. Contoh kita nggak yang mengikuti kayak informasinya kan, kita harus bingung kan, nanya ke sana, nanya ke sini, atau bahkan kita bisa masa kembali ke koran kertas kan, gitu sekarang udah ada koran digital gitu, informasi. Ya, sudahkah Anda menerapkan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari? Oh sudah, contohnya itu yang tadi saya bilang yang buat kerja kita terapkan setiap hari kan. Apa manfaat yang dihasilkan dari penerapan literasi digital? Manfaatnya banyak. Kita mengirim data, mendapatkan data itu sangat cepat. Sudah? Ada Sudah. lagi? Cuma itu aja sih yang saya terapkan setiap hari. Menurut Anda, apakah yang terjadi bila masyarakat tidak menerapkan literasi digital? Oh itu sangat kacau Mbak, kalau nggak diterapin itu. Jadi kita itu nggak tahu informasi, nggak tahu perkembangan, nggak tahu semua lah, macam-macam lah yang berita terbarunya gitu. Kayak kita nggak tahu, contoh semisal ya
ada HP keluaran baru. Kita taunya HP gitu aja. Kayak semisal zaman dulu sebelum ada teknologi digital ini. Gimana? Kita taunya contoh HP Nokia itu. Taunya model Nokia itu aja kan. Kita nggak bakal tahu BlackBerry, kita nggak bakal tahu Android, kita nggak bakal tahu laptop, gitu. Apakah Anda sendiri pernah terkena dampak dari penggunaan digital? Oh iya, pasti semua juga udah terdampak kalau sekarang ini. Termasuk saya juga ketergantungan juga sih. Kita contoh kerja menggunakan laptop, kita berkomunikasi dengan jarak jauh, kita menggunakan WhatsApp, Messenger, email, dan sebagainya lah, alat komunikasi lainnya gitu. Dampaknya menjadikan kita kurang berkomunikasi kan sesama antar lingkungan. Ya, dampaknya sih, dampak buruknya seperti itu. Tapi kalau soal bersosialisasi itu lebih cepat. Jadi kalau kita tanpa perlu membuat pengumuman, kita contoh membuat di grup WhatsApp kan, ada grup WhatsApp antar RT contohnya. RT tinggal bilang rapat, semua udah oke, kumpul langsung datang tanpa perlu bikin surat edaran untuk pengumuman gitu. Bagaimana upaya Anda dalam mengatasi hal tersebut? Kalau mengatasinya itu sih mudah. Kalau saya nih, cara mengatasinya mengurangi lah, nggak